Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang operasi geometri pada pengolahan citra. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan dulu kami di sini memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya dengan Wawan Setiawan dengan NPM 19061158. Terus yang kedua ada teman saya Muhammad Miradi Rusdiawan 19061140. Terus dengan Yayu Siti Wahyuni dengan NPM 19061040. Langsung saja ke pembacaan materi tentang operasi geometri pada pengolahan citra yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Miradi Rusdiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi geometri. Operasi geometri merupakan proses perubahan hubungan spesial antara setiap piksel pada sebuah citra. Operasi geometri memetakan kembali piksel citra input dari posisi awal X1Y1 ke posisi yang baru X2Y2. Pada citra output, proses yang tergolong ke dalam operasi geometri. Di bawah ini adalah yang pertama ada translasi, yang kedua ada penskalan, yang ketiga ada rotasi, keempat refleksi, kelima warping, yang kelima affine transformation. Lanjut. Untuk translasi, yaitu operasi translasi merupakan memindahkan setiap elemen piksel citra input ke posisi baru pada citra output di mana dimensi dari kedua citra atau citra dimasukkan dan citra output pada umumnya adalah sama. Posisi baru dari suatu piksel ditentukan dari nilai variabel translasi atau PQ. Secara umum, operasi translasi melakukan perubahan dengan cara menambahkan koordinat awal dengan nilai variabel translasi. Kemudian penskalan. Penskalan merupakan sebuah operasi geometri yang memberikan efek memperbesar atau memperkecil ukuran citra output sesuai dengan variabel penskalan citranya. Ukuran baru hasil penskalan didapat melalui perkalian antara ukuran citra output dengan variabel penskalan, di mana PI dan LI adalah ukuran citra output. P0 dan L0 adalah ukuran citra output dan SP dan SI adalah variabel penskalan yang diinginkan. Jika variabel penskalan bernilai lebih besar dari 1, maka hasil penskalaannya akan memperbesar ukuran citra. Sebaliknya, apabila variabel penskalaannya lebih kecil dari 1, maka hasilnya akan memperkecil ukuran citra. Kemudian rotasi merupakan suatu transformasi geometri memindahkan nilai-nilai piksel dari posisi awal menuju ke posisi akhir ditentukan melalui nilai variabel rotasi sebesar 0 derajat terhadap sudut 0 derajat atau garis horizontal dari citra, di mana X0 dan Y0 adalah koordinat titik pusat dari citra output dan 0 adalah sumbu putar.
Sumbu putar pada umumnya memiliki arah putar searah jarum jam dengan garis horizontal. Seperti halnya operasi translasi, hasil perhitungan posisi hasil rotasi dapat memberikan nilai di luar batas citra output. Apabila ukuran citra output sama dengan citra input. Kemudian refleksi atau pencerminan adalah pengolahan citra secara geometri dengan memindahkan nilai-nilai piksel pada posisi awal X1 dan Y1 menuju ke posisi baru di X2 dan Y2 pada citra output sesuai dengan posisi pencerminan. Posisi pencerminan ada 3 jenis, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Kemudian warping atau image warping merupakan transformasi koleksi titik atau piksel pada suatu citra atau citra asal menjadi citra lain atau citra tujuan. Dengan menyebut istilah titik dalam hal ini adalah komposisi dari posisi dan nilai warna piksel pada posisi tersebut. Dalam melakukan warping pada citra, terdapat dua buah pendekatan, yaitu pendekatan maju atau forward dan pendekatan mundur atau backward. Kedua pendekatan ini dibedakan dari citra yang dijadikan parameter fungsi transformasi. Kemudian affine transformation atau adalah transformasi linier plus vektor terjemahannya X dan Y1 sama dengan XY ABCD EF X Y sama dengan XY ABCD plus EF. Ini dapat diterapkan pada poin individu atau garis bawah kurva Bezier. Untuk garis ini mempertahankan properti yang garis paralelnya tetap paralel. Untuk kurva Bezier ini mempertahankan properti cembung dari titik kontrol. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke Wawan Setiawan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Miradi Rusdiawan yang telah membacakan atau telah mempresentasikan, memaparkan materi yang berkaitan dengan judul yang telah dibacakan oleh Saudara Miradi tadi. Selanjutnya untuk pembacaan presentasi selanjutnya yaitu ada beberapa tentang program-program yang dipraktekkan melalui Google Colab, yaitu akan dibacakan oleh Saudari Yayu Siti Wahyuni. Kepada Yayu Siti Wahyuni kami persilahkan. Ya, baik. Yang pertama itu yang kita praktikukan dari yang sudah dijelaskan oleh Saudara Mihradi, yaitu yang pertama mengenai rotasi atau kita memindahkan ya rotasi itu. Pemindahan dari citra, suatu citra. Yang pertama kita harus gunakan dulu import yang CP2 ini untuk memanggil ya. Lalu ada pun Google Colab Page import CP2 install. Jadi dari CP2 itu kita akan memanggil CP2 install. Lalu yang lainnya ada library yang harus dibutuhkan juga seperti yang terlihat di layar.
Lalu selanjutnya kita akan memanggil depth rotasi ya atau derajat. Yang pertama kita memanggil image yang akan kita gunakan, yang oleh kelompok kami gunakan yaitu citra1.jpg. Lalu untuk ukuran horizontalnya 0 dan untuk vertikalnya 1. Lalu kami sini akan membuat image baru dengan kode programnya image new RGB horizontal vertikal. Lalu kami di sini akan menggunakan X tengah dan Y tengah dengan horizontal 2 dan vertikal 2. Lalu ada for X range horizontal, lalu yang selanjutnya ada for Y in range vertikal. Bisa ke bawah. Nah, di sini udah cukup. Nah, di sini kita itu menggunakan rumus yaitu theta ya, dapat dilihat theta itu sama dengan derajat dikali 22 bagi 7 bagi 180. Dengan X baru, dengan rumusnya yaitu cos theta dikali X dikurangi X tengah dikurangi sin theta dikali Y dikurangi Y tengah dan ditambah X tengah. Lalu untuk Y barunya, kita akan menggunakan sin theta dikali X dikurangi X tengah, ditambah cos theta, dikali Y dikurangi Y tengah, dan ditambah Y tengah. Lalu kita akan menggunakan rumus if, yaitu X baru lebih besar dari sama dengan horizontal, atau Y baru itu lebih besar sama dengan vertikal, atau X baru itu lebih kecil dari 0, atau Y baru itu lebih kecil dari 0. Maka piksel barunya yaitu X, Y sama dengan 0,0,0. Maka piksel baru X, Y, piksel baru, dalam kurung X baru, Y baru. Image barunya kita save ya dengan nama citra rotasi.jpg. Saya menggunakan rotasi 270 derajat ya, jadi fotonya citranya itu berpindahnya 270. Dapat dilihat seperti gambar ya di layar. Citranya itu berpindahnya 270 derajat. Lalu yang kedua yaitu udah ada di layar. Sudah. Yang kedua itu mengenai, tunggu sebentar ya. Ini jalan nggak ya? Jalan, udah jalan. Oh, oke. Ini yang kedua itu mengenai translasi, di mana translasi ya, kita itu memindah objeknya, kita menggunakan citra2.jpg, yang horizontalnya tetap 0 untuk size-nya dan vertikalnya 1. Image, kita juga tetap membuat image baru dengan rumus agak berbeda, yaitu kita menggunakan if M lebih kecil dari 0, maka M sama dengan 0. Atau else if N kurang dari 0, M-nya 0, M sama dengan 0. Untuk for-nya, kita tetap gunakan X in range, tapi di sininya kita ada M, ada variabelnya ya, M, horizontal. Untuk Y-nya pun sama, untuk vertikalnya kita menggunakan N. Maka X baru itu sama dengan X dikurangi M, dan Y untuk Y baru yaitu Y dikurangi N. Untuk if-nya kita menggunakan di mana X baru lebih besar sama dengan horizontal, atau Y baru lebih besar sama dengan vertikal, atau X baru itu lebih kecil dari 0, atau Y baru itu lebih kecil dari 0. Piksel barunya X, 0 sama X, Y sama dengan 0,0,0. Maka piksel baru yang digunakan yaitu X, Y sama dengan piksel X baru, Y baru.
Image-nya kita simpan dengan nama citra translasi.jpg. Gambarnya dapat kita lihat seperti pada gambar ini. Seperti ini ya gambar translasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai refleksi atau pencerminan. Pencerminan maaf ya kepotong sebentar. Yang selanjutnya itu mengenai refleksi atau pencerminan. Library yang kita gunakan yaitu ada dua, yaitu import matplotlib by-float SPLT. Lalu import NumPy menjadi NV. Image yang kita gunakan adalah citra3.jpg. Untuk ininya kita menggunakan FreeForm untuk yang pertama, yang ke FreeForm itu untuk yang horizontal, sedangkan FreeForm itu untuk yang vertikal. Dan untuk FreeForm itu untuk yang FreeForm ini untuk yang vertikal dan horizontal. Kita menggunakan negatif 1 ya. Kalau yang vertikal 0, yang horizontalnya 1. Lalu di sini kita membuat yang baru yaitu fix sama dengan VLT titik figur sama dengan 20,20. Lalu di sini kita memanggil yang fix edge subplot. Yang pertama itu 1,1, yaitu memanggil yang FreeForm untuk horizontal. Yang kedua yaitu kita memanggil FreeForm untuk vertikal, dan yang terakhir kita memanggil FreeForm untuk yang horizontal dan vertikal citranya. Yang terakhir kita tinggal menuliskan CV2 I'm right citra refleksi untuk yang horizontal.jpg FreeForm, untuk yang vertikal FreeForm, dan yang untuk yang ini yang terakhir yaitu FreeForm. Gambarnya dapat kita lihat seperti ini ya. Jadi mencerminkan gitu, tapi mencerminkannya itu secara horizontal, vertikal, dan juga horizontal dan vertikal. Lalu yang terakhir itu ada dilatasi. Dilatasi itu jadi penskalaan. Jadi gambar itu dapat berbeda-beda, skalanya dapat kita zoom in, coba zoom out. Tapi maaf, kelompok kami programnya masih gagal. Cukup sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yayu Siti Wahyuni yang telah mempresentasikan beberapa program-program yang ada pada Google Colab tadi. Mungkin begitu untuk kelompok kami, mulai dari pembacaan materi, pembacaan tadi beberapa program yang sudah teman-teman saya bacakan. Akhir kata, dengan akhir presentasi ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.